Afwan ya ikhwah, terakhir kita bahas sampai di sini ya. Baik, mungkin qabla an nuwasil, hal ladaikum su'alun ya ikhwah? Hadal haqiqah. Kalau kita mau bahas tentang jadwal saja ini membutuhkan waktu yang lumayan. Walakin sa'utikum amthilatan atau natakallam 'anil amthilah. Jadi kita langsung aja praktek pada contoh-contoh ini aja ya. Kita langsung praktekkan pada contoh-contoh ini. Tolong diperhatikan contoh-contoh ini. Ketika kita membahas contoh-contoh ini kaitannya dengan yang di atas ya. Kaitannya dengan ini. Kaitan dengan ini ya. Kaitan dengan ini. Atau dulu sempat kita bagi yang ini. Dulu sempat kita bagi yang ini. Jadi dulu sempat kita bagi yang ini di WhatsApp. Ini sebetulnya inti bahasan faraid. Inti bahasan ilmu waris itu adalah ini nantinya. Az-zawj, az-zawjah, hada labud min hifdz ya ikhwah. Hada labud min hifdz. Az-zawj kapan mendapatkan setengah, kapan mendapatkan seperempat? Ini penjelasannya. Dan ini telah ada Indonesianya. Bagi yang kesulitan, sudah ada Indonesianya, sudah diterjemahkan. Terjemahannya setahu saya sudah saya bagi, insya Allah, lupa saya. Baik, kalau memang belum dibagi nanti saya bagi lagi. Kalau memang belum ada nanti saya bagikan. Ala kullin ya ikhwah, alaikum bihifdhi wa fahmi hadha. Kita akan kembali kepada bahasan kitab dahulu. Contoh-contoh yang ada di kitab. Contoh-contoh yang ada di kitab yaitu contoh-contoh yang ada di kitab yaitu ini. Contoh-contohnya yang di bawahnya. Ini kita akan bahas sekilas ya. Nampak di layar antum? Sudah, nampak Ustaz. Baik. Al-an, ini sebetulnya tugas kalian antum semua untuk. Baik. Ana ubayyin. Al-an az-zawj. Anggaplah ahli warisnya zawj wa akhun syaqiq. Zawj wa akhun syaqiq. Baik, qad yaqulu qail, bagaimana gambarannya ini Ustaz? Coba ya ikhwah ya, setiap ada kasus demikian, kalian gambarkan. Bagaimana gambarannya? Anggaplah ada mayit ya. Mayitnya wanita. Kemudian punya suami. Ini mayitnya ya. Ini mayit ini punya saudara. Mayit ini punya saudara laki-laki kandung. Maksudnya apa? Jadi begini. Mayit ini punya saudara laki-laki. Ini gambarannya. Sehingga apa di sini? Mayit meninggalkan suami, tidak punya anak, belum punya anak. Ini tidak ada anak, anak tidak ada. Jelas ini ya, kawan? Halo? Jelas insya Allah ya? Jelas. Baik, jadi ini gambarannya. Tolong setiap kali pada latihan-latihan ini dibagankan begini. Karena ketika dibagankan demikian, itu akan mudah difahami.
Jadi kalau ini misalkan ya, maaf, keterbatasan saya dalam menggunakan gadget, saya tidak bisa lebih dari ini. Sebetulnya ya intinya demikianlah. Jadi ini mayatnya wanita, ini mayatnya wanita. Jadi kasus yang ini mayatnya wanita, ini tidak punya anak, suami dan saudara laki-laki kandung. Jadi saudara laki-laki kandung ini sama ini satu saudara. Ini ada ayah ibunya lah intinya. Ini az-zawj setengah. Akhun syaqiq asobah. Adapun contoh yang kedua itu di sini ada anak laki-laki. Di sini ada anak laki-laki. Jadi di sini ada anak laki-laki. Kalau contoh yang kedua ada anak laki-laki. Di sini ketika ada anak laki-laki di sini, ini tidak dapat. Saudara-saudara ini terhalang. Jadi di sini 1/4 suami 1/4. Anak laki-laki, otomatis ini kan suami istri, anak laki-laki sisanya asobah. Nah ini untuk contoh yang ba. Ini contoh yang ba, yang kedua. Yang ba. Suami dan anak laki-laki. Ini gambarannya demikian. Ustaz, bagaimana kalau mayit punya saudara-saudara? Meskipun mayit punya saudara-saudara, ada 8, ada 9 misalkan. Kalau ada anak laki-laki, mahjubun. Mereka terhalang dengan anak laki-laki. Baik. Kita contohkan yang az-zawjah. Mungkin sebagian menanyakan, apakah contohnya ini saja Ustaz? La. Contoh banyak sekali. Bisa dicontohkan lebih dari puluhan contoh nantinya setiap masalah. Az-zawjah. Az-zawjah bagiannya 1/4 dan 1/8. 1/4 dan 1/8. Ya tinggal dibalik saja contoh di atas. Mayatnya adalah suami. Kemudian suami tadi memiliki saudara yang sebapak. Intinya di sini suami yang meninggal tidak punya anak, az-zawjah bagiannya 1/4. Tapi kalau yang di sini az-zawjah 1/8, kenapa? Karena si mayit punya anak keturunan. Ada contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua bagian istri. Ustaz, 2 ini apa maksudnya? Ada 2 istri. Jadi istrinya ada 2. Lalu bagaimana? 1/8 dibagi 2. Masing-masing 1/16. Masing-masing 1/16. Jadi angka 2 di sini maksudnya adalah 2 istri, 2 zaujah. Ila huna wadah insyaallah ya akhwah. Naam Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Ya maaf, ini keterbatasan saya untuk menjelaskan melalui media ini hanya demikian. Lakin insyaallah intinya difahamilah. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang ke al-ab. Al-ab bagiannya di sini yang pertama ada 4 contoh ini ya. Ada 4 contoh kalau tidak salah ini. Lah, ya 4 contoh, sahih 4. Ada 4 contoh. Al-ab di sini ada mendapat bagian 1/6. Dan asobah, kemudian asobah. Baik. Jadi keadaan ayah ada 3 keadaan.
1/6 dan asobah atau asobah saja. Ini perhatikan, ada 3 keadaan. 1, 2, 3. Pahami tiap keadaan ini. Kapan ayah mendapatkan 1/6 jika si mayit meninggalkan anak laki-laki. Nah, ini 1/6 jika si mayit meninggalkan anak laki-laki. Artinya punya keturunan laki-laki. Contoh yang kedua ini 1/6 ada anak laki, ada anak perempuan. Ayah 1/6. Pokoknya jika ada anak laki-laki, keturunan laki-laki, entah itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, misalkan ayah si mayit 1/6. Ayah si mayit 1/6. Ini keadaan yang pertama. Jadi contoh ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, satu per enam dan sisanya asobah. 1/6 dan sisa. Yaitu ketika si mayit meninggalkan anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki. Karena apa? Setelah dibagi bagiannya masih ada sisa, sehingga sisanya dikembalikan kepada al-ab. Sisanya dikembalikan kepada al-ab. Sisanya dikembalikan kepada al-ab. Qad yaqulu qail, mungkin sebagian mengatakan, kenapa kok tidak ditulis langsung asobah saja, Ustaz? Lah, kalau ditulis asobah saja, kemungkinan dia tidak mendapatkan dalam contoh-contoh yang lain. Karena minimal al-ab, minimal itu mendapatkan 1/6. Minimal dia dapatnya itu 1/6. Dan ini tambahannya asobah. Jadi ketika dengan anak perempuan, maka ayah 1/6 dan asobah. Kita contohkan yang lain ya. Seorang meninggalkan suami, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan 2 anak perempuan, 2 putri. Ini ayah. Baik. Ini anak laki-lakinya hanya ada ayah ya. Suami berapa bagiannya? Berapa bagian suami? Suami ada anak 1/4. Ya. Baik. Ayah kita tulis 6. Dan sisa kalau ada sisa dan sisa jika ada sisa. Ibu 8. 6. 2 anak perempuan, 2/3. 2/3 ya. Kelihatan? Jelas ya? Jelas. Jelas. Baik. Saya mau tahu apakah ini ada sisa untuk ayah mendapatkan bagian ataukah tidak ada?
Sudah kelihatan, secara matematik sudah kelihatan ini. Bahkan meningkat masalahnya ini. Tidak mungkin ada sisa, bahkan kurang nantinya. Ini ada 2/3, ada 1/6, 1/6. Ini 2/3 tambah 1/6 tambah 1/6 sudah 1. 2/3 ditambah 1/6 tambah 1/6 sudah 1 sudah. Bagaimana ditambah 1/4 lagi? Itu sudah melebihi dari 1. Nah, ini nanti termasuk salah satu kasus dalam faraid yang dikenal dengan aul. Nanti akan ada pembahasannya. Aul. Nanti akan ada bahasanya sendiri, aul. Intinya di sini ayah itu wajib mendapatkan 1/6 paling sedikit. Otomatis tidak ada sisa. Tidak ada sisa. Jadi ayah mendapatkan 1/6 dan sisa jika dengan anak perempuan. Jika dengan anak perempuan. Sisa ini sebagai tambahan bila mana ada. Yang ini yang wajib, yang 1/6 ini yang wajib. Yang wajib ayah itu mendapatkan 1/6. Minimal ayah mendapatkan 1/6. Yang ini tambahannya jika ada sisa. Baik. Perhatikan contoh yang dal. Yang dal ini si mayit, istri tidak meninggalkan anak. Contohnya ini gambarannya bagaimana? Anggaplah di sini mayitnya wanita punya suami. Mayit ini punya ayah. Ini gambarannya. Seorang wanita meninggal, punya suami, punya ayah. Di sini bagiannya setengah. Karena si mayit tidak punya anak, tidak ada anak. Di sini tidak ada anak. Ayah sisanya asobah. Ayah di sini, ayah si mayit asobah, yaitu semua setelah bagian suami. Ilahuna Allah insyaallah ya akhwah. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ya ikhwah, faraid ini harus banyak latihan dan latihan. Latihan dan latihan. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu bagian kita lanjutkan al-jad. Saya sebetulnya sudah menugaskan kalian untuk membaca ini. Cuman di hati kecil saya mengatakan belum ada yang membaca ataupun menyelesaikan atau memperhatikan contoh-contoh ini. Makanya saya mau bahas satu-satu. Walaupun sekilas. Allahul musta'an. Tulab al-yawm bukan tulab al-sabiq yani. Tidak sama. Baik. Khalas, kita bahas lagi al-jad. Al-jad di sini sama sebagaimana ayat 1/6 dan sisa dan asobah. Di sini mahjub. Di sini mahjub lahzah. Di sini mahjub. Mim ini mahjub. Maksudnya apa? Terhalang.
terhalang. Jadi sekali lagi saya ulangi, di sini 1/6, di sini 1/6 dan sisa, di sini asobah, di sini mahjub. Sangat mudah sekali. Jika si mayit punya anak, ini ada cucu. Baik, gambarannya bagaimana ini? Saya kepingin tahu bagannya. Bagannya bagaimana ini? Untuk contoh yang pertama ini. Jadi gini. Anggaplah di sini mayit. Mayit di sini baik mayit itu laki atau perempuan tidak ada masalah. Anggaplah mayitnya laki-laki. Anggaplah mayitnya laki-laki. Mayitnya laki-laki mayit. Punya ayah, punya kakek. Kasus ini sebetulnya agak langka ini. Kasus yang saya contohkan ini, yang dicontohkan oleh muallif ini agak langka. Jadi ini mayitnya, kemudian mayit ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya anak laki-laki. Anggaplah ini menikah ya. Sebetulnya segini ya, sebetulnya gambaran yang betul itu begini. Anggaplah begini ya, mayit menikah dengan seorang wanita. Ini mayitnya punya ayah. Untuk ke atasnya saya singkat aja ya. Untuk ke atasnya saya singkat. Ini kakek. Ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini menikah, punya anak laki-laki. Ini yang kita bahas. Anggaplah ini meninggal tahun 2000. Ini sudah meninggal duluan. Ini kalau di sini gambarannya punya anak Yahudi juga ya. Gambarannya kalau gitu ini punya anak laki 2. Anak laki jadi punya anak laki Yahudi. Ini anak laki-laki Yahudi. Jadi si mayit punya anak dua laki-laki. Satu meninggal tahun 95 katakanlah. Yang pasti sebelumnya ini juga sudah meninggal. Ini meninggal tahun 1980 misalkan. Otomatis ketika kita bagi yang ini, jadi kita mau bagi yang ini ya, kita bagi yang ini sudah tidak ada. Saat tahun 2000 ini sudah meninggal kan sebelumnya, sehingga yang ada ini sama kakek. Kakek di sini 1/6. Ibn Yahudi tidak dapat. Mengapa? Beda agama. Ini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini cucu laki-laki dari anak laki-laki sisanya. Inilah ibn namanya. Ibn mayit. Ya ini anggaplah di sini gambarannya sudah meninggal juga ini atau sudah cerai dengan suaminya. Nah, ini contoh gambaran bahasan ini. Jadun ibn Yahudi.
Jadi ke atas masih punya kakek, ke bawah punya cucu. Ke atas punya kakek, ke bawah punya cucu. Wadah insyaallah, nah. Nah, jadi anggaplah di sini ada anak perempuan. Ya. Lah iya, otomatis kan di sini ini kan cucu. Kelihatan di sini. Kelihatan enggak? Jadi di sini ada cucu laki, cucu perempuan. Ya otomatis dibagi 2:1. Otomatis dibagi 2:1. Tapi kalau contoh yang di sini, contoh ini tidak ada. Ini aja contoh. Contoh kasus ini gambarannya. Ini gambarannya. Baik. Adapun contoh yang kedua di sini 1/6 dan sisa. Ya hampir sama kayak contoh ayah. Kakek itu hakikatnya sama seperti ayah, kecuali dalam beberapa kasus. Ada 3 kasus. Nanti akan dijelaskan insya Allah. Kakek hakikatnya sama seperti ayah, kecuali ada beberapa kasus, 3 kasus yang akan kita jelaskan insya Allah menyusul. Yang ketiga, contoh kasus kakek asobah, ibn qatil, anak yang membunuh orang tuanya. Ibn qatil, anak yang membunuh mewarisnya. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Ibn qatil, ibn Yahudi, anak Yahudi yang beda agama, anak pembunuh, itu keberadaannya sama seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Artinya apa? Adanya ini zaujah tetap bagiannya. Artinya bagian zaujah di sini tidak mendapat 1/8. Ustaz, ini bukannya 1/8, Ustaz. Kan ada ibn. La ibn ini wujuduhu ka'adamihi. Adanya sebagaimana tidak ada, sehingga istri mendapat 1/4. Baik. Kemudian di sini mahjub. Kakek itu akan terhalang kalau ada ayah si mayit. Contohnya bagaimana Ustaz? Gampang saja. Ini misalkan contoh tadi, atau gini aja, laki-laki wafat, punya ayah, punya kakek. Otomatis ini mahjub. Ini mahjub. Karena ayah masih ada. Harta si mayit jatuh ke ayah semuanya. Ini mahjub. Apa itu mahjub? Mahjub artinya terhalang. Mahjub artinya terhalang. Dalam warisan kaidahnya, yang dekat menghalangi yang jauh. Di sini jika ada anak, misalkan, jika ada anak laki-laki, cucu tidak dapat. Jika di sini ada anak laki-laki, cucu tidak dapat. Itu kaidah dalam faraid. Baik. Ini untuk bagian al-jad. Kita lanjutkan. Soal Ustaz. Nah, soal mana? Ya. Kalau di sini bintun sama ibnun, otomatis jad itu hanya 1/6.
Otomatis jad 1/6. 5/6-nya dibagi laki dan perempuan. Misalkan, saya contohkan ya. Saya contohkan gini misalkan. Si mayit memiliki, ini ada mayit. Mayit memiliki anak laki dan perempuan. Anak laki dan perempuan. Si mayit punya ayah, punya kakek. Tapi ini sudah meninggal dahulu. Ini sudah meninggal dahulu. Ini meninggal tahun 2000 katakanlah. Sedangkan ini meninggal tahun 2010. Kita membahas pembagian yang ini. Ini sudah diselesaikan. Maka kakek, ayahnya ayah 1/6. Sisa 5/6 dibagi kepada anak laki, anak perempuan 2/1. 5/6 dibagi 2/1. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi kakek di sini hanya 1/6. Ini yang ditanyakan. Baik, kita lanjutkan. Soal Ustaz. Kita lanjutkan. Ma huwa soal ya Marzuki? Naam, man as-sa'il alladhi yas'al man? Ana Ustaz Marzuki Ustaz. Tafadhal. Masalah hukum mahjub Ustaz itu selamanya Ustaz. Baik. Al-hajab nanti akan ada bahasannya. Akan ada bahasannya ya, mahjub itu. Al-hajab itu ada 2 bagian. Ada hajab dengan sifat, ada hajab dengan seseorang. Ada hajab namanya hajab wasaf, ada hajab al-hajbu bisyakhsi wa al-hajbu bil wasfi. Nanti insya Allah akan kita jelaskan di waktunya. Di kitab ini ada halaman ini. Ini tentang hajab, dan pembahasan hajab ini penting sekali. Ini pembahasan tentang hajab. Qawaidnya ada halaman 33. Hajbul awsaf wa hajab ashkhas. Nanti akan kita jelaskan. Ada yang selamanya sebagaimana beda agama. Ada yang selama ada yang lainnya atau ada penghalangnya. Jadi kalau penghalangnya itu tidak ada, maka dia akan mendapatkan warisan gitu loh. Nah, itu nanti akan dijelaskan di waktunya aja lah. Ini tentang hajab, insya Allah di waktunya kita jelaskan. Dan ini memahami al-hajab ini sama pentingnya memahami dan menghafal ahli waris dan bagian-bagiannya. Baik, saya tidak bisa menjelaskan, nanti insya Allah di waktunya kita jelaskan. Karena itu ada waktunya insya Allah. Kita lanjutkan lagi contoh yang ketiga. Baik. Ini jelas, contoh yang H ini jelas. Ada kakek pertama, ada kakek tingkat kedua. Ini kakek sama kakek. Tapi kasus yang demikian ini jarang sekali. Ya kalau toh ada ya 1-2. Jadi ada kakeknya kakek gitu loh, di atasnya lagi. Maka yang dekat yang mendapatkan, yang jauh tidak dapat.
Baik, selanjutnya al-um. Al-um mendapat bagian sepertiga, seperenam. Jadi ada bagiannya 1/3, ada bagian 1/6. Baik, al-um ada bagian 1/3, ada bagian 1/6. Kapan mendapatkan 1/3? Dan ini dalilnya jelas. An-Nisa ayat yang ke-11. Jika tidak ada ahli waris, jika si mayit tidak memiliki anak. Jika si mayit tidak memiliki anak. Jika si mayit tidak memiliki anak. Ini contohnya si mayit memiliki ibu, si mayit memiliki paman. Si mayit memiliki ibu, si mayit memiliki paman. Masya Allah, ini siapa yang bisa memberikan contoh? Maksudnya bagannya bagaimana? Bagannya, kalau ada yang tanya, bagannya bagaimana Ustaz? Bagannya begini. Coba Ustaz. Nah, Anda coba. nah, Wahid mau menjawab, Wahid? Anda coba catat di sini bisa Ustaz. Bisa nggak dibagi di sini? Tuh muncul Ustaz. Muncul ya? Masya Allah. Muncul. Ini mayit Betul. Nah, coba dibuat. punya ibu. Warnanya warna merah. Punya ibu, bapak gak ada. Tapi Sautuka ya, punya irfa sautaka ya, sautaka lah. ya Asma. bapak punya saudara. Nah, ini nah itu ya. Jadi mayitnya mana mayitnya? Ini mayit. Ini mayit. Baik. Punya ibu. Bapaknya sudah meninggal. Punya al-am. Baik, betul sekali. Cuman sedikit ya, koreksi sedikit. Mestinya ini begini. Jadi untuk supaya bagus, jadi ini saudaranya, ini laki-laki. Oh yes. Otomatis ini pamannya, ini kan bapak. Ini bapak meninggal, ini meninggal tahun, anggaplah tahun 2000 misalkan ya. Meninggal tahun 2000. Bapak ini sebelumnya 95. Otomatis ini punya ibu, mayit punya ibu, bagiannya 1/3. Sisanya ini paman. Ini kan paman. Nah, ini saudara ayah, saudara laki-laki ayah. Ini amun. Nah, ini sedikit saja petanya demikian, bagannya demikian. Ini sahih. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Taib. Kita contoh yang kedua ya, jelas insya Allah ya contoh pertama ya. Contoh yang kedua, nah, contoh yang kedua al-wadih. Ada ibu, ada anak laki-laki. Contoh yang ketiga akhun syaqiq. Nah, ini juga jelas ini. Maksudnya akhun syaqiq ini siapa? Akhun al-mayyit. Akhu al-mayyit. Taib, ada yang bisa menggambarkan ini? Siapa dari kalian yang buat gambaran ini? Si mayit punya 5 saudara laki-laki. Si mayit punya ibu. Taib, Riftian, coba digambarkan di sini, bisa? Besar sekali.
Al-haqiqah sahal jiddan. Masya Allah. Mana mayitnya itu? Oh iya iya. Ada. Iya iya iya. Tinggal ditambahkan saja di sini 1, 2, 3. Jadi ini ayah sudah meninggal dahulu, ada ibu. Ini mayitnya di sini aja. Anggaplah mayitnya yang di sini. Anggaplah mayitnya di sini. Ini punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saudara kandung semua. Ini saudara laki-laki kandung. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Ini laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki. Nah ini gambarannya. Ini sudah tidak ada duluan. Ini anggaplah meninggal. Tahun wafat penting sekali. Tahun wafat harus diperhatikan. Anggaplah tahun 2000 yang mayitnya ini. Ayah sebelumnya tahun 1990 misalkan. Ayah sudah meninggal duluan. Otomatis ketika ini meninggal, yang ada ibu. Bagiannya ibu berapa? 1/6. Kemudian sisa 5/6 dibagi ke saudara laki-laki sekandung dengan pembagian yang sama. Thayyib. Masya Allah, jamil. Thayyib, selanjutnya hadhihi mas'alah al-umariyatain wa tusamma al-gharawain wa tusamma gharibatain wa tusamma gharimatain. Ini masalah ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua masalah yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya dikatakan umariyatain. Dua masalah yang diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atau namanya yang lain gharawain, gharibatain, gharimatain. Pada dua kasus ini, perhatikan kasusnya. Ada dua, ini yang pertama, ini yang kedua. Perhatikan bagian ibu. Bagian ibu di sini 1/3 sisa. 1/3 sisa. Coba lihat contoh yang lain. Coba lihat contoh yang ini ya, sebentar. Saya kasih contoh yang lain. Penjelasan yang lain yaitu ada contoh yang jelas. Ada contoh yang lain yaitu ada. Baik. Kenapa ya, kawan? Lagi capek. Tapi perhatikan contoh ini tentang umariyatain. Di sini ini PDF. Anak akhta. Ada yang PowerPoint-nya.
Baik. Memang pembelajaran lewat online ya segini nih. Yahtaj ila aywa. Atau lihat PDF aja ya, enggak apa-apa ya. Tadi sebenarnya di PDF itu juga ada sebetulnya. PowerPoint-nya enggak bisa dibuka ini. Enggak tahu sebabnya apa inilah. Ya, PowerPoint-nya kok gangguan. Ayo, al-an sudah kebuka PowerPoint-nya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, perhatikan tentang Umariyatain. Penyelesaian Umariyatain. Sudah nampak pada layarnya? Kasus yang pertama. Nah, muncul sudah. Kasus yang kedua. Jadi ada dua kasus. Kasus yang pertama dahulu. Bagaimana kita menyelesaikan Umariyatain. Jadi Umariyatain ini adalah satu kasus yang diputusi oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu bagian ibu mendapatkan sepertiga sisa. Maksudnya bagaimana? Jika kasusnya itu ada suami, ibu, dan ayah. Ini kasus yang pertama, suami, ibu, dan ayah. Si mayit apa? Perempuan. Mayitnya perempuan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Perhatikan dua hal. Janganlah kita menyelesaikan demikian. Oh, suami setengah karena tidak ada anak, ibu sepertiga karena tidak ada anak, tidak ada saudara, ayah sisanya. Otomatis ayah di sini lebih sedikit daripada ibu. Dalam kaidah laki-laki yang selevel dengan perempuan, maka perempuan itu laki-laki itu dua kalinya perempuan atau lebih banyak, minimal sama. Minimal sama. Di sini tidak mungkin ayah lebih sedikit daripada ibu. Makanya penyelesaiannya bukan demikian. Umar bin Khattab ijtihad dan menetapkan bahwasanya ibu ini sepertiga sisa. Sepertiga sisa artinya apa? Sepertiga dari setelah pembagian hak suami. Intinya apa? Sepertiga dari 3. Ini yang betul penyelesaiannya. Asal masalahnya 6. Bagian suami setengahnya 3. Bagian ibu sepertiga sisa. Sepertiga dari 3. Otomatis 1. Ayah 2. Inilah yang dikenal Umariyatain. Ini yang dikenal Umariyatain. Baik, jadi ini yang dikenal Umariyatain yang pertama. Baik, Umariyatain yang kedua. Umariyatain yang kedua. Mayatnya suami.
Ada istri, ada ibu, ada ayah. Penyelesaiannya bukan ini salah, melainkan yang di sini. Bagian istri kita dahulukan, kemudian ibu, sisa dari setelah bagiannya istri, kemudian ayah. Sehingga pada dua kasus ini bagian ayah lebih banyak dari bagian ibu. Inilah dua kasus umariyatain. Inilah dua kasus umariyatain. Taib, hal hunaka soalun? Nah, walikulli abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Ya. Dilihat, jadi minimal ayah itu 1/6. Minimal ayah 1/6. Jika si mayat punya anak laki-laki. Dalilnya mana? An-Nisa ayat yang ke-11. Walikulli abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan masing-masing kedua orang tua 1/6, ayah 1/6, ibu 1/6 jika si mayit meninggalkan anak laki-laki nantinya. Jadi minimal ayah itu 1/6, itu minimal. Adapun di sini, kalau kita selesaikan kasusnya tidak sesuai dengan ijtihadnya Umar bin Khattab, maka ayah pasti lebih sedikit dari ibu. Wahadalah yajuz, wahadalah tidak benar, tidak betul. Makanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ijtihad, dan ijtihadnya ini tidak ada yang menolak, tidak ada yang membantahnya. Maka hal ini sebagai dalil hujjah, karena di antara dalil-dalil faraid adalah ijtihadnya as-sahabah, ijma' dan ijtihadnya as-sahabah. Jadi minimal ayah itu 1/6, minimal. Tidak mungkin kurang dari 1/6. Minimal 1/6. Wallahu a'lam. Nah, hal hunaka soalan? Kita kembali kepada yang buku tadi. Kita kembali kepada buku. Taib, ini umariyatain. Ibu 1/3 sisa. Jadi ba ini al-baqi. Ba ini singkatannya apa? Al-baqi. 1/3 al-baqi. Maksudnya apa? 1/3 sisa. Ini juga begitu. Ba ini al-baqi. 1/3 sisa. Baik, kita lanjutkan. Al-jaddah. Al-jaddah ini sahal, wadah insyaallah. Satu per enam mahjub, sahal. Di sini dia mendapatkan 1/6, 1/6. Bagiannya 1/6 saja. Dan di sini mahjub. Mengapa? Karena ada ibu. Sahal insyaallah. Insyaallah sahal. Intinya jaddah. Jaddah loh. Di sini 2 ini apa maksudnya Ustaz?
Jaddah dari ayah dan jaddah dari ibu. Jaddah dari ayah dan jaddah dari ibu. Baik. Kita lanjutkan. Jaddah nenek. Iya. Jadi 1/6 ini dibagi masing-masing 1/12, 1/12. Baik, ini sebetulnya ada khilaf. Nanti di sini ada satu khilaf. Bagaimana saya jelaskan di sini tentang jaddah. Baik. Saya contohkan tentang jaddah. Ayah, bagian kakek, bagian nenek. Baiklah. Nenek, seorang nenek. Baik. Halo. Jadi ini pertama nenek ya. Ini nenek-nenek, ini nenek, ini ayah. Nah, ini apakah nenek? Ibunya ibu. Bagian waris nenek, ibunya ibu. Atau ibunya ayah. Astagfirullah. Ini untuk bagian nenek ya. Langsung saya jelaskan khilaf yang dalam contoh tadi. Ini penting kita buat tabel kayak begini ini. Untuk tahu, oh ini Dawil Furud, Dawil Arham, ini penting sekali. Langsung kepada contoh yang tadi. Ini nanti ya, contoh yang selanjutnya aja. Contoh kasus nenek. Nah, ini contoh kasus nenek. Contoh yang pertama, nenek di sini mendapat 1/6. Ketika ada ahli warisnya, ada anak perempuan, ada paman, ada anak lah, ada keturunan. Kemudian di sini nenek terhalang karena ada ibu. Nenek dari ayah, nenek dari ibu, dua-duanya akan terhalang ketika ada ibu si mayit. Sekali lagi, nenek dari ayah, nenek dari ibu akan terhalang selama si mayit memiliki ibu. Untuk kasus nenek yang terhalang oleh ayah, ini ada dua pendapat. Perhatikan di sini, antara yang kuning ini jumhur ulama. Jumhur ulama ini siapa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Perhatikan di sini ada nenek ibunya ibu, ada nenek ibunya ayah, ada ayah. Perhatikan penyelesaiannya juga. Nenek ibunya ibu mendapat 1/6, nenek ibunya ayah mahjub, ayah 1/6, anak laki-laki sisanya. Ibunya ayah terhalang oleh ayah. Menurut madhab jumhur ulama. Jumhur di sini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Adapun menurut pendapat Al-Imam Ahmad, sebagaimana tadi dalam kitab dijelaskan, ibunya ibu, ibunya ayah 1/6. 1/6 ini nanti dibagi dua. 1/12, 1/12, masing-masing 1/12.
Jadi masing-masing 1/12. Jadi masing-masing 1/12. Artinya ibunya ibu dapat 1/12, ibunya ayah 1/12, meskipun ada ayah. Ini pendapat Al-Imam Ahmad. Ini bedanya dua pendapat ini. Di sini terhalang, di sini dia mendapatkan. Bagaimana gambarannya Ustaz? Nah, gambarannya sahel. Gambarannya ini begini aja. Saya buat di sini aja ya. Bisa enggak di sini? Si mayit punya ibu, punya ayah, ini punya ibu, ini punya ibu. Artinya ini nenek gitu loh. Ini juga nenek. Jadi si mayit ini sudah meninggal, yang pasti ini tidak ada, ibu tidak ada, ayah masih ada. Ini punya anak laki-laki. Jadi mayit ini yang meninggal, ini ibu sudah meninggal duluan. Ini nenek dari ibu, nenek dari ayah. Anak laki-laki. Jadi ini meninggal tahun 2000 katakanlah. Ibu ini meninggal sebelumnya tahun 95, misalkan. Karena kalau ada ibu, nenek-nenek tidak akan dapat. Kalau ada ibu, nenek-nenek tidak akan dapat. Jadi ini contoh kasusnya ini. Mayit meninggal tahun 2000, punya anak laki-laki, punya ayah, punya nenek. Nenek dari ibu, nenek dari ayah. Nenek dari ibu, nenek dari ayah. Menurut mazhab Imam Ahmad, masing-masing 1/12. Menurut pendapat Imam Ahmad, 1/12, 1/12. Ini 1/6 ayah, sisanya anak laki-laki. Menurut pendapat jumhur, yang mendapatkan hanya nenek dari ibu 1/6, ini tidak dapat, mahjub. Oleh siapa? Oleh ayah. Karena anaknya masih ada, ini mahjub. Ini pendapat jumhur ulama. Ini gambaran khilaf dalam masalah ini. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit. Kita cukupkan aja ya, mau adzan ini ya. Ya, Sir. Kita absensi dahulu. Saya juga sudah pusing, Ustaz. Baik, saya absensi dahulu. Oke, absensinya lewat sini, masalahnya harus diaktifkan kembali. Baik. Abdul Ghafur. Aina Abdul Ghafur. Maujud? Wujud. Nah, ya, tolong dibantu ya. Saiful. Sa'id Tariq Bagir. Hadir. Baik. Hadir. Abdi Hifzatul Kiram. Abdi. Hadir, Ustaz. Aina Abdi. Hadir, Ustaz. Baik. Baik, tolong dibantu supaya cepat. Agus Prianto. Aina Agus.
Gus Agus. Baik. Agus masuk Agus, enggak masuk. Aduh, Agus ini. Ahmad Abdul. Ahmad. Oh iya. Hadir Ustaz. Nah, wujud. Alvin Barkah Awaludin. Alvin. Aina Alvin? Syali Jaber, Ustaz. Hah? Tadi ada Ustaz. Tadi ada. Taib. Ardiansyah. Ardiansyah. Aina? Baik, Ustaz. Taib. Azhari Susanto. Hadir. Masya Allah. Ayung Darwindo. Masya Allah. Fathur Rahman. Hadir Ustaz. Jamil. Jundullah Siddiqi. Masya Allah. Masya Allah. Lalu Ahmad Muntasir. Lalu Kana hadiran. Kana hadiran. Kana hadiran. Na'am. Usbul madila. Marzuki. Hadir. Muhammad Agung Muttaqi. Hadir. Hadir. Muhammad Fuad Hafid. Hadir. Muhammad Iqbal Aliansa. Muhammad Iqbal Aliansa. Enggak kelihatan Ustaz. Muhammad Radian Arsyad. Hadir, Ustaz. Muhammad Yusuf. Hadir. Nazri Abdul Auza'i. Nazri Abdul Auza'i. Tadi ada Ustaz. Baru keluar dia. Riftian Ageng. Hadir Ustaz. Arifuddin. Ada Ustaz. Hadir Ustaz. Arifuddin. Suhaib. Hadir. Ini tumben ada ini kok tidak ada suaranya itu gambarnya aja. Taufik Danu Wijaya. Taufik Danu. Aina Taufik Danu. Teguh Irfan Arianto. Karena la yujad fi Zoom Ustaz. La ilaha. Teguh ini mewujud Teguh. Mawjud. موجود توفيق غير موجود واحد مصطفى موجود نعم Wujud. محمد آلي موجود نعم محمد عبد الرحمن صديق ini Hadir. baik. Ahlan, Masya Allah. Baik, insyaallah kita cukupkan di sini. Al-haqiqah al-waqt Allah musta'an ضيق لكن خلاص insyaallah نكمل ونواصل. Afwan, insyaallah tugasnya kita susul aja lah. Tugasnya lupa saya belum linkin tugasnya. Insyaallah nanti pekan ini saya kasih tugas lagi di Siakat Klut. Aku qouli hada wallahu taala a'la. Naam. Kita cukupkan di sini ya. Bacanya diulang-ulang. Salatnya dibaca surat An-Nisa. Waktu sholat An-Nisa dibaca yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma taraka wa in kanat wahidatan falan nisfu li abawaini likulli wahidin minhum as-sudus. Itu dibaca setiap sholat sunnah dibaca 3 ayat itu.
Rakaat yang kedua dibaca ayat 6, dibaca setiap hafal. Jadi baca diulang-ulang, baca diulang-ulang. Itu aja setiap salat sunnah dibaca. Ini bukan bid'ah jadidah, tapi untuk membantu hafalan. Jadi bantu hafalannya setiap salat sunnah dibaca. 11, 12, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua 176. Gitu aja dulu. Selama 1 pekan. Selama 1 pekan atau 1 bulan baca. Insya Allah saya yakin hafal. Saya yakin hafal. Ya, ini yang sudah saya share di WA itu, yaitu tentang bagan ahli waris itu tentang ini. Bagannya dicetak. Ini kemana-mana dimasukkan di sak, di baju. Oh, setengah sebulan kapan? Ini sangat-sangat mudah ini sebetulnya. Ini ada bahasa Indonesianya, kalau yang kesulitan sambil dibahas. Kalau kalian pahami ayatnya sudah gampang. Kalau sudah hafal ayatnya sudah sangat mudah. Setengah, logikanya setengah seperempat. Oh, gampang, ayatnya jelas. Apalagi 1, 2 ini. Kemudian ini jelas juga ayat-ayatnya. Ayatnya jelas sekali ini. Intinya kalau kalian sudah hafal 3 ayat itu sangat membantu memahami ini. Ini semua diambil, disarikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi memahami ini selain dihafalkan, difahami dan dicontoh-contoh. Setiap ini contohkan. Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Contohnya begini, contoh begini, contoh begini. Bisa difahami. Sebagaimana tadi contoh-contohnya itu kan, contoh-contohnya kan sudah ada. Contoh-contohnya tadi kan sudah ada di kitab itu. Contoh-contohnya kan sudah ada di kitab ini. Dan masih ada contoh-contoh yang lain. Saya punya ratusan bahkan ribu contoh-contoh untuk masalah ini. Kalau kita tidak kembangkan dengan contoh-contoh tidak akan paham. Mesti contoh-contoh latihan, contoh latihan, contoh latihan. Wahakadha. Ada kitab khusus latihan-latihan untuk ada. Nanti insya Allah kalau dibutuhkan atau yang menginginkan saya share insya Allah ta'ala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Suara Muhid.